Selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bertemu kembali dalam renungan harian. Pada hari ini, Kamis tanggal 2 Juni 2022. Sebelum kita mengawali segala aktivitas kita dalam satu hari ini, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Kita bernyanyi. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan atas anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Hingga pada saat ini kami boleh bersuka cita menerima hari yang indah yang Tuhan berikan kepada kami. Pada hari yang kedua ini di bulan Juni, Engkau memperkenankan kami dalam keadaan sehat dan tidak kurang sesuatu apapun. Untuk itu Tuhan, kami memuji Engkau melalui ibadah pada pagi hari ini. Kiranya firman-Mu yang akan kami dengarkan boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kami dalam satu hari ini. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis pada Titus 2 ayat 11. Dikatakan demikian. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Bahasa Batak dikatakan ainunga tarida asini rohani debata sibahen haluaon nisaluhut jolma. Demikian isinya. Saudara yang dikasihi oleh Kristus, adapun tema dari renungan kita pada pagi hari ini, yaitu kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Saudaraku yang dikasihi oleh Kristus, firman Tuhan hari ini disampaikan kepada jemaat yang ada di Kreta
mengenai kasih karunia atau anugerah. Mengapa hal ini disampaikan kepada orang Kreta atau jemaat di Kreta? Karena pada masa itu mereka memahami Injil secara keliru dan menganggap keselamatan oleh iman tidak ada hubungannya dengan ketekunan dan kesalehan. Dan menganggap perbuatan baik merupakan syarat untuk memperoleh keselamatan. Sehingga dengan masalah yang cukup kompleks itu, maka Titus mendapatkan tugas dari Rasul Paulus untuk meluruskan paradigma yang keliru itu dengan menjelaskan kepada mereka tentang kasih karunia atau anugerah dan apa saja yang perlu dilakukan setelah mendapatkan anugerah Allah tersebut. Saudaraku yang dikasihi oleh Kristus, hidup yang baru yang dimunculkan dalam karakter yang baru, yang baik dan kudus, itu tidak mungkin dicapai oleh kemampuan manusia itu sendiri, atau melakukan hukum-hukum tertentu di dalam hidupnya, ataupun menerima pengajaran-pengajaran tertentu, melainkan hal itu hanya dapat dimungkinkan oleh kasih karunia Allah yang diberikan secara cuma-cuma bagi kita. Dan itu tidak dapat kita temukan dalam diri orang lain. Dan dalam perikop firman Tuhan hari ini, kalau kita baca mulai dari ayat 11 hingga ayat 14, kita akan menemukan apa yang dikerjakan oleh kasih karunia Allah yang menyelamatkan itu. Yang pertama, kita boleh melihat bahwa kasih karunia Allah yang menyelamatkan itu nyata dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah kasih karunia itu memperbaharui kita. Kasih karunia Allah yang menyelamatkan itu bukan hanya mengubah kedudukan kita dengan membebaskan kita dari perhambaan dosa, tetapi mengubah sikap, memperbaharui karakter dan juga tindakan kita yang membuat kita menjadi manusia rohani yang bertumbuh dalam iman yang dewasa. Yang kedua, kasih karunia Allah itu mengajak kita untuk mendidik kita. Kalau kita baca dalam ayat 12, dikatakan bahwa orang yang sudah mengalami kasih karunia Allah itu, ia akan mengalami proses pendidikan dalam arti disiplin. Sehingga kita menjadi orang-orang yang bijaksana, adil, dan yang taat beribadah untuk memuliakan Allah. Jadi tujuan Allah di sini untuk mendidik kita adalah untuk meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Karena dahulu kita hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, dan saling membenci. Itu boleh kita lihat dalam Titus pasal 3 ayat 3. Dan yang ketiga, kasih karunia Allah itu memberi upah kepada kita
yaitu kehidupan surgawi. Saat ini Bapak Ibu Saudara, kita sedang menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali untuk memberikan kita kebahagiaan, anugerah, upah sebagai buah dari ketekunan dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Sehingga keselamatan itu dapat kita nikmati. Inilah satu-satunya pengharapan kita yang penuh bahagia, hidupnya pasti beroleh sukacita. Maka percayalah, manusia yang hidup tanpa harapan, hidupnya tidak akan bergairah dan tidak dinamis dan akan terjebak dalam dosa, serta hidup secara materialistis. Hanya berpikir hidup di dunia ini saja. Setelah mati dia tidak tahu kemana dia setelah itu. Tetapi bagi orang yang percaya, dia akan tahu bahwa setelah dia mati, maka dia akan dikumpulkan bersama-sama dengan Tuhan di surga. Bagi orang-orang yang percaya, walaupun dia hidup dalam dunia sekarang ini, tetapi hidupnya tidak hidup dengan cara-cara duniawi. Saudara yang dikasihi oleh Kristus, inilah 3 kebenaran yang boleh kita terima dari apa yang dikerjakan oleh kasih karunia Allah yang menyelamatkan itu. Dan itu semua kita terima oleh karena iman. Bukan karena hasil usaha kita. Bukan karena pekerjaan kita. Tetapi itu karena pemberian Allah semata. Sehingga jangan ada orang yang memegahkan dirinya. Oleh karena itu hendaklah kita hidup sesuai dengan ajarannya. Juga hendaklah kita saling menasihati agar kemuliaan Allah nyata dalam kehidupan kita. Bila masih ada orang yang mengenakan topeng, lepaskanlah dan berbaliklah kepada Allah. Sebab kasih karunia Allah telah dinyatakan dalam diri Yesus Kristus yang telah mengorbankan dirinya untuk membebaskan umatnya. Selain itu, kita juga diajarkan untuk meninggalkan perbuatan yang menimbulkan dosa. Sebab orang yang mengenal dan yang merasakan kasih karunia Allah, pasti ia tidak akan melakukan hal-hal yang jahat, yang tidak berkenan kepada Allah. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi mari tinggalkan segala dosa dan kejahatan yang kita lakukan. Terimalah kasih karunia Allah. Amin. Kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu Tuhan, untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan, mengenai kasih karunia Allah yang sudah nyata dalam kehidupan kami, yang mengajarkan kepada kami untuk meninggalkan dan menanggalkan segala dosa dan perilaku yang tidak baik dalam kehidupan kami. Agar kasih karunia yang sudah Tuhan berikan boleh kami rasakan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan, pewaris kerajaan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Engkau telah mengorbankan diri-Mu untuk menyelamatkan kami. Dan kebaikan Tuhan itu sudah nyata dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, ajari kami selalu bersyukur, dan juga agar tetap dapat melakukan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kami, dan tetap setia beribadah kepada Tuhan dalam setiap perilaku kami. Dan juga ingatkan kami Tuhan melalui Roh, agar kami boleh selalu berjalan di dalam kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati juga jemaat-Mu dan orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini.
dimanapun mereka berada. Dan apapun yang mereka kerjakan dalam hari ini, kiranya Tuhan memberkati dan menyertai mereka, serta membimbing mereka dalam setiap kehidupannya. Berkati juga dan kuatkan orang-orang yang berduka, dan juga bagi saudara-saudara kami yang terbaring lemah karena sebuah penyakit. Kiranya tangan Tuhan yang penuh kuasa selalu memberkati setiap pengobatan, makanan, dan mendatangkan kesembuhan dalam kehidupan mereka. Berkati juga saudara-saudara kami yang berduka. Apapun yang mereka pergumulkan pada saat ini, kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan topang mereka melalui pengharapan mereka yang teguh kepada Tuhan, agar mereka tidak jatuh ke dalam berbagai dosa. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami persembahkan hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kami mengucapkan selamat beraktivitas bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.